Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selama beberapa minggu ke belakang, sebulan lebih catatan saya, itu kita sudah membahas kalimat pertama dari dua kalimat syahadat kita, yaitu la ilaha illallah. Nah, sekarang kita mulai kepada bagian yang kedua dari kalimat tersebut, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih sayangnya kepada manusia, sejak awal Nabi Adam diturunkan itu akan menurunkan rasul-rasulnya, utusan-utusannya untuk membimbing manusia. Nah, kurang lebih seperti itu tujuannya atau kebutuhan manusia akan Rasul itu seperti itu ya. Jadi kita memerlukan utusan Allah untuk mengenal Allah, untuk mengetahui bagaimana cara kita menyembah Allah gitu. Kita kan sudah paruh pertama tadi la ilaha illallah udah ya, bahwa kita akan menyembah Allah. Tapi gimana caranya? Nah, inilah diperlukan seorang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul itu berasal dari kata rosala, yang artinya mengutus. Rasul itu berarti utusan. Tetapi secara istilah kurang lebih Rasul itu berarti ar-rajul al-mustafa al-mursal minallah birrisalah ilan nas. Ar-rajul seorang laki-laki, al-mustafa yang dipilih. Pilihan, siapa yang pilih? Allah yang milih. Al-mursal yang diutus, minallah dari Allah, birrisalah dengan satu risalah, ilan nas kepada manusia. Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan Rasul ini. Yang pertama, bahwa Rasul itu membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kata Allah, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, jadi membawa risalah. Nah, yang kedua, hal kedua yang harus kita pahami terkait Rasul itu bahwa Rasul ini menjadi role model gitu. Allah tidak menurunkan sesuatu manual, risalah gitu ya, sesuatu ajaran, sesuatu tata cara hidup dan berkehidupan tanpa adanya contoh yang juga menjalankan itu gitu ya secara sempurna. Inilah Rasul. Jadi kalau bahasa Arabnya qudwatu fi tatbiqi risalah, menjadi qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran tersebut, melaksanakan risalah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ya, jadi membawa risalah dan sekaligus menjadi role model, contoh bagaimana pelaksanaan risalah tersebut. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui juga bahwa seorang Rasul itu memiliki sifat-sifat asasiyah atau sifat-sifat dasar. Ini sudah kita pelajari di sekolah ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Kedua, seorang Rasul juga memiliki mukjizat ya, mukjizat atau perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Contohnya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah membelah bulan, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Qamar
ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah dekat datangnya saat itu, maksudnya hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Ini ceritanya. Kemudian juga dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Maksudnya suatu yang bisa dilihat gitu ya, mukjizat. Kemudian bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat yang tadi saya bacakan. Nah, di dalam ayat tersebut lengkapnya terjemahan ayat tersebut, telah dekat datangnya saat itu atau hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi udah diperlihatkan bulan, masih belum juga gitu yakin. Dia masih bilang orang-orang musyrikin ini sihir ini, gitu. Masih tetap nggak percaya. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang paling dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan, kita lihat adalah apa? Al-Quran ya. Al-Quran itu luar biasa. Nanti semakin datang waktu terus akan semakin banyak hal-hal yang akan terungkap dari Quran sebagai satu tanda bukti kebenaran atau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian adanya bisyarat, berita gembira kedatangan. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ini ceritanya Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya Bani Israel. Kata Nabi Isa, ini Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan apa yang ada di tangan kalian. Beriman kepada Taurat, kata Nabi Isa. Nah, satu lagi kata Nabi Isa, wa mubasyiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan membawa kabar gembira buat kalian akan datangnya seorang rasul sesudah aku, yaitu namanya Ahmad, kata Nabi Isa. Ada dua kejadian di mana Rasulullah itu sudah dikenali oleh pendeta Yahudi. Yang pertama ketika beliau masih anak-anak dan diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang. Sampai di satu tempat di sana itu ada seorang pendeta Yahudi yang melihat Rasulullah masih kecil waktu itu. Sesudah dilihat, ditanya sama ke pamannya, ke Abu Thalib, siapa ini? Ini anakku, kata Abu Thalib. Kalau orang Arab itu, kalau anaknya saudaranya, anak adik atau kakaknya yang sudah meninggal terus jadi, ya itu jadi anak gitu. Jadi nggak salah sih Abu Thalib, nggak bohong juga gitu. Walaupun itu bukan anaknya, ngomong anaknya itu nggak bohong. Kata pendeta itu, tidak. Ayah anak ini sudah meninggal katanya. Jagalah dia akan menjadi orang besar. Bahkan sampai ciri-cirinya itu seperti apa, itu orang-orang Yahudi pada saat itu tahu. Bahwa mereka itu kenal kepada Nabi Muhammad, maksudnya tahu ciri-cirinya seperti mereka mengenal ciri-ciri anak-anaknya gitu. Tahu deh, mereka itu tahu. Lantas kenapa kemudian kebanyakan dari mereka gak mau menerima?
atau mendustakan atau nggak mau beriman karena mereka itu berharapnya Nabi itu yang diceritakan Nabi Isa itu datangnya dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Yahudi. Tahu-tahu pas muncul dari bangsa Arab gitu, dari keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak dan Yakub gitu. Kalau mereka kan keturunan Nabi Yakub. Semua nabi-nabi ke atas dari Nabi Isa sampai terus ke atas sampai Nabi Yakub ya dari keturunan itu. Nabi Ismail ke bawah baru Nabi Muhammad itu. Jadi nabi terakhir ini Nabi Muhammad bukan dari golongannya mereka. Nah, inilah yang membuat mereka salah satunya merasa tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu ya kabar dari nabi sebelumnya mengenai kedatangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang lainnya lagi, seorang Nabi Rasul itu mempunyai an-nubuwah, berita-berita kenabian ya yang disampaikan. Di antaranya contohnya peristiwa masa datang yang diberitakan Rasulullah melalui wahyu adalah berita penaklukan Mekah. Sebagaimana Allah menjanjikan, menceritakan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dengan izin Allah dalam keadaan aman. Jadi ini wahyu ini turun ketika Nabi berada di Madinah. Tuh. Madinah dan Mekah waktu itu belum dibebaskan, masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Di surat yang lain, surat Ar-Rum ayat 1-4 juga Allah memberikan kabar tentang akan dikalahkannya bangsa Romawi. Dikalahkan bangsa Persia oleh Romawi. Ya, jadi yang keempat itu ada berita-berita mengenai masa depan. Nah, yang kelima itu adanya as-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya, yaitu tatanan kehidupan yang terbentuk pada masa Nabi dan para sahabat dengan melaksanakan risalah yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Itu ya. Jadi hari ini kita bahas dua hal, bahwa manusia memerlukan seorang Rasul di dalam upayanya untuk mewujudkan komitmennya di kalimat yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Bagaimana tata cara penyembahannya, itulah dibawa oleh Rasul, kemudian dicontohkan oleh Rasul, seperti itu. Nah itu ya. Kemudian tadi seorang nabi itu punya beberapa hal yang dibawa, itu sebagai pengetahuan untuk kita. Nah yang lebih penting nanti kita akan masuk kepada risalah yang dibawanya gitu Pak Rus. Apa tatanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Dan nanti kita bandingkan apakah kita sekarang sudah menjalankan atau belum, secara pribadi, secara keluarga, masyarakat, dan yang lebih luas lagi seperti apa. Ini yang cukup penting nanti. Silakan Pak Rus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Kemudian Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu alaihi sallim. Ya, bersalawatlah engkau kepada. Jadi itu perintah. Mencintai Nabi itu sebagai bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada konflik di situ. Jadi memang itu satu perintah Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pertentangan. Ya.
Yang tidak boleh itu berdoa kepada Nabi, karena Nabi tidak mendapatkan hak untuk mengabulkan doa. Nanti kalau berkesempatan mengunjungi makam Nabi di Madinah, jangan berdoa sama Nabi, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Rus. Itu aja mungkin ya, ini udah lewat banyak banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.